Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan Tuan Muda Channel. Oke guys, dalam konten kali ini kita akan membahas lebih dari 30 kontrak pintar telah ditambahkan ke rantai publik Pi dan sebagian ekosistem sedang diluncurkan. Harga setiap saat Anda menambang Pi Anda sekarang. Bagaimana mainnet Pi akan berkembang selama beberapa tahun ke depan? Oke, sebelum videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pi Network. Lebih dari 30 kontrak pintar telah ditambahkan ke rantai publik Pi dan berbagai ekosistem sedang diluncurkan. Tidak ada apa-apa akan mengurangi produksi secara signifikan pada tanggal 1 Maret untuk memberikan dorongan besar ke jaringan utama. Jumlah Pi yang tersedia untuk pelopor adalah 6,50 miliar. Bahkan, jika kita memegang 3 miliar sekarang, kita harus menambang 3,50 miliar lagi untuk di masa depan. Jika Pi Coin dicerminkan nilai dan harga melalui ekologi, Pioneer akan tumbuh secara eksponensial oleh divisi nuklir dan cukup bagi Pioneer Cina untuk meningkatkan 300 juta pengguna. Jika 300 juta pengguna mengatakan bahwa mereka menghabiskan 3,5 miliar dalam setahun, mereka diberi rata-rata 100 koin per orang. WeChat Tiongkok, Ali Douyin, Kois Hu, raksasa internet, memiliki lebih dari 500 juta pengguna Tiongkok. Tetapi raksasa jaringan yang berfokus pusat ini belum menawarkan sepasang dividen. Pendapat ke depan pengguna, namun masih ada jutaan pengguna. Namun, Pi Network merangkul konsep Web 3.0 dan dapat berpartisipasi dalam ekosistem Pi Network dan mendapatkan manfaat dari pencahayaan, ditambahkan setidaknya 60% dari 650 miliar terkunci. Berjanji, koin yang dilindungi dan koin yang disimpan juga 220 negara seluruh dunia berpartisipasi. Dengan kata lain, di masa depan akan ada sangat sedikit koin bisa ditambang oleh siapa saja dan akan ada sedikit koin yang akan didistribusikan di pasar. Bagaimana mainnet Pi akan berkembang selama beberapa tahun ke depan? Hargai setiap aset Anda menambang Pi Anda sekarang. Bagaimana mainnet Pi akan berkembang selama beberapa tahun ke depan? Poin pertama, konstruksi ekologi akan menjadi nomor 1 di dunia dengan ratusan ribu aplikasi berjalan. Poin kedua, operasi NFT dan DeFi menggunakan kontrak pintar akan sangat bermanfaat. Poin ketiga, deriver dan peripheral Pi akan muncul. Poin keempat, kehidupan masa lapisan akan diubah dan ditingkatkan berdasarkan mainnet Pi. Poin kelima, semua industri termasuk game, novel, belanja, film, dan televisi, dan perjalanan akan mendukung pengembangan sistem di metaversal. Poin keenam, kami akan meningkatkan ke sistem operasi komputer Pi Mobile dan mendukung instalasi ponsel. Poin ketujuh, kami akan terhubung dengan rantai publik lainnya dan memelihara data yang lengkap. Poin ke-8, kami akan memaksimalkan nilai dan meningkatkan peralatan perangkat keras kami. Poin ke-9, ini akan mempromosikan peningkatan kripto, biologis, dan data besar, dan kecerdasan buatan. Poin ke-10, masuki masyarakat ilmiah dan teknologi yang benar-benar beradab secara digital, dan standar hidup masyarakat akan meningkat. Setelah beberapa tahun, konstruksi akan ada ilusinan aplikasi kelas berat ataupun DAPP senilai 5.000 US dollar di ekosistem pada tahun 2025.
Dan banyak orang akan kehabisan waktu penguncian pada tahun 2025. Di masa depan, mata uang digital bisa membayar ke seluruh dunia. Perusahaan akan memilih untuk mengeluarkan mata uang digital sendiri daripada saham. Ekonomi digital, masyarakat digital, inilah tren. Perkembangan zaman tak terhindarkan. Orang miskin menjadi miskin karena mereka hidup dalam lingkaran kemiskinan rohani. Untuk mengubah siklus itu, kita perlu keluar dari jalur kemiskinan bawaan. Dibutuhkan domain berpikir dan kognitif untuk menerima hal-hal baru. Kekayaan orang kaya tidak datang dengan sia-sia. Saat ini, raksasa teknologi dunia dan raksasa internet bersaing di ruang pi. Pi akan mengubah dunia, membentuk kembali ekonomi, membentuk kembali sistem, dan meletakkan dasar untuk 30 tahun ke depan. Hargai setiap aset Anda, menambang pi Anda setiap hari. Memahami node dalam pi network. Apa itu node? Node adalah peran keempat dalam ekosistem pi dan berjalan di laptop dan desktop, bukan di ponsel. Mirip dengan blockchain lainnya, pi node akan bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi pada buku besar distribusi dan menyelesaikan tantangan dalam pertahanan mata uang untuk distribusi dengan meminta semua node mencakupi konsensus pada urutan transaksi baru yang sedang dicatat. Ada 4 peran yang dapat dimainkan oleh pengguna pi sebagai penambangan pi, yaitu perintis, pengguna aplikasi seluler pi yang hanya mengonfirmasikan bahwa mereka bukan robot. Setiap hari pengguna ini memvalidasi kehadiran mereka setiap kali mereka masuk ke aplikasi. Mereka juga bisa buka aplikasi untuk meminta transaksi, misalnya melakukan pembayaran dalam pi ke pioner lain. Kontributor, seorang pengguna aplikasi seluler pi yang berkontribusi dengan memberikan daftar perintis. Dia tahu dan percaya secara agregat. Kontributor pi akan membangun grafik kepercayaan global. Duta besar, penggunaan aplikasi seluler pi yang memperkenalkan pengguna lain ke jaringan pi. Node, pengguna yang merupakan pioner, kontributor yang menggunakan aplikasi seluler pi dan juga menjalankan di pi perangkat lunak node di komputer desktop ataupun laptop mereka. Perangkat lunak pi node adalah perangkat lunak yang menjalankan algoritma inti SCP dengan mempertimbangkan informasi grafik kepercayaan yang disediakan oleh kontributor. Seseorang pengguna dapat memainkan lebih dari satu peran di atas. Ini kita ambil dari sumber white paper pi network. Kesimpulan pertama, node adalah peran keempat dalam ekosistem pi dan bukan merupakan kewajiban. Dengan berjalannya waktu, berkumpul para pioner membentuk grup edukasi pi node ini dan menemukan begitu kompleksnya permasalahan menjadi node, mulai dari pengaduan perangkat, proses, install, setting, ports ataupun very well, ketersediaan jaringan internet dan IP, dan lain-lainnya. Sehingga tercetus untuk membuat suatu wadah komunitas yang diberi nama Lab Node Indonesia. Pada awalnya kami hanya ingin mengelola bersama-sama di satu tempat untuk memasang node para referral tim kita sehingga lebih mudah dalam pengontrolan, pembiayaan listrik dan internet yang murah, dan lain-lain. Namun ternyata dari referral tim berkembang minat para pioner lain lintas referral, sehingga akhirnya kami memutuskan untuk membuat sebuah komunitas dan pengurus legalitasnya secara hukum di Indonesia, agar jangan sampai ada penyalahgunaan oleh individu-individu di dalamnya.